Pernahkah kamu bertanya, bagaimana bisa ada makhluk hidup yang berbeda ukuran? Ada yang kecil ukurannya seperti bakteri, dan ada juga yang ukurannya besar seperti kita manusia, gajah. Kok bisa beda ya? Kira-kira apa yang membedakannya? Ada yang tahu? Penyusun tubuhnya berbeda-beda kali. Bakteri sedikit penyusun tubuhnya, sedangkan manusia itu banyak penyusun tubuh kita. Oke. Apa sih penyusun tubuh kita? Nah, gimana kalau Miss kasih ilustrasi dulu? Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar kalian lihat apa? Ada satu kotak besar dan di dalamnya terdapat 6 kotak kecil. Iya kan? Kalau seandainya kotak-kotak kecil Miss hapus, apakah kotak besar tetap ada? Tidak kan? Artinya kotak besar itu disusun oleh kotak-kotak kecil. Semakin banyak kotak-kotak kecilnya, ukuran kotak besar juga semakin bertambah. Iya kan? Nah, kotak kecil ini diibaratkan dengan sel. Kotak besar diibaratkan makhluk hidupnya. Kalau dia cuma tersusun dari satu kotak kecil yang kayak gini, ya ukurannya juga kecil. Sedangkan jika tersusun dari banyak kotak kecil yang kayak gini, pasti bertambah besar ukurannya. Sama kayak bakteri. Bakteri kan cuma tersusun dari satu sel, makanya ukurannya itu sangat kecil. Nah, makhluk hidup yang tubuhnya hanya tersusun dari satu sel itu disebut dengan uniseluler. Makhluk hidup ini tidak dapat kita lihat secara langsung. Kita butuh alat bantu seperti mikroskop untuk dapat melihat bentuknya. Jumlah sel manusia itu diperkirakan berjumlah triliunan di dalam tubuh kita. Bayangkan betapa banyaknya jumlah sel kita. Itulah mengapa kita ukurannya itu lebih besar dibandingkan bakteri yang hanya memiliki satu sel. Nah, makhluk hidup yang memiliki lebih dari satu sel itu disebut dengan multiseluler. Kemudian, sel-sel ini akan saling bekerja sama membentuk jaringan. Jaringan-jaringan yang memiliki fungsi yang sama akan membentuk organ. Organ-organ yang memiliki fungsi yang sama akan bekerja sama membentuk sistem organ. Dan semua sistem organ akan saling bekerja sama membentuk organisme atau individu. Atau membentuk satu manusia, satu kambing, satu kucing, begitu. Nah, tingkatan ini disebut dengan sistem organisasi kehidupan. Mengerti atau bingung? Nah, coba Miss jelaskan lebih detail lagi. Contoh sel-sel yang terdapat dalam jantung. Satu sel jantung akan bekerja sama dengan sel jantung yang lain membentuk jaringan jantung. Satu jaringan jantung akan bekerja sama dengan jaringan jantung yang lain membentuk organ jantung. Fungsi jantung apa? Ada yang tahu? Iya, memompa darah ke seluruh tubuh. Apakah cuma jantung aja mampu memompa darah ke seluruh tubuh kita? Ke kaki, ke tangan, bahkan ke otak bisa, cuma jantung aja? Tentu saja tidak. Oleh sebab itu, jantung butuh bantuan seperti pembuluh darah dan organ-organ lainnya. Nah, kerjasama ini disebut dengan sistem peredaran darah. Manusia jelas tidak bisa hidup hanya dengan sistem peredaran darah saja. Harus ada sistem pernapasan, ekskresi, sistem pencernaan, dan sistem-sistem yang lain nanti akan kita bahas. Segala sistem inilah akan membentuk satu individu atau satu manusia yang saling bekerja sama. Nah, gitu. Nah, berarti artinya apa? Mulai dari yang paling kecil itu adalah sel. Nah, kemudian sel akan membentuk yang namanya jaringan. Jaringan membentuk organ. Organ akan bekerja sama dengan organ-organ lain membentuk sistem organ. Begitu. Nah, artinya apa? Organisme itu tidak terjadi secara langsung. Ada tahapannya.
Dan kita mampu melakukan segala aktivitas karena adanya sel-sel yang saling bekerja sama di dalam tubuh kita.